Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eri Perlindungan. Saya berasal dari kelas IF2B atau Informatika 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang saya terima selama pembelajaran selama semester 2 ini. Yang pertama adalah integritas. Di sini saya akan membahas pengertian integritas dan lain-lainnya. Pengertian integritas. Integritas adalah kualitas atau kondisi yang mencerminkan konsistensi dan keteguhan seseorang dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang ada atau prinsip-prinsip etika yang ada di masyarakat dengan keyakinan yang dipegangnya. Integritas ini tidak hanya berarti kejujuran, tetapi juga mencangkup keselarasan antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh seseorang, serta keberanian untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip, meskipun menghadapi tantangan-tantangan atau godaan di luar sana. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur apa saja sih unsur-unsur integritas. Integritas yang pertama adalah kejujuran, menyampaikan kebenaran tanpa menutup-nutupi atau memanipulasi fakta yang ada. Yang kedua, konsistensi, tindakan yang sesuai dengan kata-kata dan nilai-nilai yang dipegang. Yang ketiga yaitulah pasti yang yakin, keteguhan hati, kemampuan untuk tetap berpegang pada prinsip meskipun dalam tekanan atau godaan yang menguntungkan diri sendiri. Yang keempat, tanggung jawab, mengakui kesalahan dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Yang kelima yaitu transparansi, bertindak dengan cara yang dapat diawasi dan diperiksa oleh orang lain. Selanjutnya adalah pentingnya integritas, yaitu yang pertama membangun kepercayaan. Integritas adalah dasar dari kepercayaan. Ketika seseorang menunjukkan integritas, orang lain akan lebih cenderung untuk mempercayai dan menghormati mereka. Yang kedua, reputasi yang baik. Integritas membantu seseorang untuk membangun reputasi yang lebih baik, yang penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Integritas juga membangun individu untuk membuat keputusan yang adil dan etis, bahkan ketika itu sulit untuk dirinya sendiri maupun organisasinya. Yang keempat, hubungan yang sehat. Orang yang berintegritas cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan sehat karena mereka dapat diandalkan dan dihormati. Yang kelima ialah kontribusi positif pada masyarakat. Integritas mempromosikan perilaku etis dan bertanggung jawab yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan transparan. Selanjutnya, apa cara-cara mengembangkan integritas? Yang pertama, menetapkan nilai dan prinsip pribadi. Mengetahui dan menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting bagi diri sendiri. Yang kedua, menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Bertindak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat semua itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengambil tanggung jawab, mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya, serta tidak mencari-cari alasan atau kambing hitam untuk kesalahan yang kita buat. Yang keempat, jujur dalam komunikasi, berbicara dengan jujur dan terbuka, serta menghindari manipulasi atau kebohongan yang ada di lapangan. Yang lima, berkelakuan etis, menjauhi tindakan yang tidak etis atau tidak bermoral, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Yang keenam, menerima kritik dan umpan balik atau saran. Bersikap terbuka terhadap kritik dan saran, serta menggunakannya untuk memperbaiki diri sendiri untuk lebih baik ke depannya. Yang tujuh, menghormati komitmen, menepati janji dan komitmen yang telah dibuat. Selanjutnya adalah contoh perilaku berintegritas. Yang pertama yaitu menepati janji dan berkomitmen. Misalnya, jika kita berjanji untuk menyelesaikan proyek pada waktu tertentu atau tugas, kita akan bekerja keras untuk memenuhinya. Yang kedua, mengakui kesalahan. Seperti yang di atas tadi, mengakui kesalahan. Jika membuat kesalahan di tempat kerja atau di lingkungan, mengaku kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya daripada menyalahkan orang lain. Yang ketiga, yaitu menghindari konflik kepentingan, tidak memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang tidak etis.
Yang keempat, transparan dalam tindakan. Bertindak dengan cara yang dapat diaudit dan diperiksa sehingga tidak ada kecurangan atau manipulasi fakta atau kenyataan. Yang kelima, berani menghadapi tekanan. Tetap teguh dalam prinsip meskipun mendapat tekanan untuk bertindak tidak etis seperti menolak suap atau gratifikasi di manapun itu ada. Tantangan-tantangan dalam mempertahankan integritas. Yang pertama, tekanan sosial dan profesional. Terkadang lingkungan kerja atau sosial dapat memberikan tekanan untuk bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Yang kedua, godaan material atau iming-iming keuntungan materi atau jabatan dapat menjadi godaan untuk meninggalkan prinsip-prinsip etis tersebut. Ketakutan akan konsekuensi, khawatir akan kehilangan pekerjaan, status atau hubungan jika tetap berpegang teguh pada integritas. Yang keempat adalah kurangnya dukungan di masyarakat atau lingkungan sekitar. Tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku dapat membuat seseorang sulit untuk mempertahankan integritas. Mengatasi tantangan-tantangan integritas yaitu memperkuat nilai dan prinsip, memastikan nilai-nilai prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip etis selalu menjadi panduan utama dalam mengambil keputusan. Mencari dukungan, membangun jaringan dukungan dengan orang-orang yang memiliki nilai dan prinsip yang sama. Pelatihan dan pendidikan, mengikuti pelatihan dan pendidikan yang tepat dapat memperkuat pemahaman dan komitmen kita terhadap integritas. Yang keempat, berani menolak godaan. Mengembangkan keberanian untuk menolak godaan dan tekanan yang mengajak berbuat tidak etis. Yang terakhir adalah refleksi diri. Melakukan refleksi diri secara rutin untuk memastikan tindakan tetap konsisten dengan nilai-nilai pribadi yang sudah kita tetapkan. Materi yang kedua adalah keberanian atau boldness. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu boldness atau keberanian. Pengertian boldness dan keberanian adalah kemampuan untuk bertindak dengan tegas dan penuh keyakinan dalam menghadapi tantangan atau resiko ketidakpastian. Keberanian ini mencangkup keberanian fisik, mental, dan moral untuk melakukan apa yang benar atau perlu dilakukan, meskipun ada rasa takut atau ketidaknyamanan. Unsur-unsur dari keberanian. Yang pertama adalah keberanian fisik, kemampuan untuk menghadapi ancaman atau bahaya fisik dengan ketenangan dan keteguhan. 2. Keberanian mental, kemampuan untuk menghadapi tekanan seperti stres atau ketakutan mental dengan ketenangan dan keteguhan. Yang ketiga, keberanian moral, kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral, meskipun menghadapi tekanan sosial atau risiko yang dihadapi oleh pribadi. Keempat, keberanian emosional, kemampuan untuk menghadapi dan mengelola emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, atau rasa malu. Yang selanjutnya, pentingnya keberanian. Yang pertama, inovasi dan kreatif. Keberanian mendorong individu untuk mencoba hal-hal baru, mengambil risiko, dan berpikir tentang kreatif, yang seringkali menghasilkan inovasi dan kemajuan. Kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang berani mampu membuat keputusan sulit, menginspirasi orang lain, dan memimpin dengan keteguhan dalam situasi yang menantang. Pertumbuhan pribadi, menghadapi dan mengatasi ketakutan atau tantangan, mempromosikan pertumbuhan pribadi, dan meningkatkan rasa percaya diri. 4. Resiliensi keberanian atau membantu individu untuk tetap tegar dan teguh dalam menghadapi kesulitan, serta bangkit kembali dari kegagalan atau kemunduran. Cara-cara mengembangkan keberanian. Yang pertama, mengambil dan menghadapi ketakutan, menyadari ketakutan yang dihadapi dan berusaha untuk menghadapinya secara langsung daripada menghindarinya. 2. Mengambil risiko yang diperhitungkan, melakukan evaluasi risiko secara matang dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengolah risiko tersebut. 3. Belajar dari pengalaman, mencari pelajaran dari pengalaman masa lalu, baik sukses maupun gagal, untuk meningkatkan keteguhan dan keberanian. 4. Membangun kepercayaan diri. Dengan mengembangkan kepercayaan diri melalui persiapan atau pelatihan dan pengalaman yang ada di mengembangkan mentalitas positif, memelihara sikap positif dan optimis dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian, berlatih keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi untuk menyampaikan pendapat atau ide dengan tegas dan efektif. Contoh-contoh perilaku berani. Yang pertama yaitu mengambil risiko dalam bisnis.
Memulai usaha baru atau melakukan inovasi yang belum teruji dengan pertimbangan yang matang. 2. Menyampaikan pendapat yang berbeda. Berani menyuarakan pandangan atau ide yang berbeda dalam rapat atau diskusi, meskipun mungkin tidak populer atau pendapat kita itu cukup untuk tidak ditanggapi. Ketiga, menghadapi kritik dengan terbuka. Menerima kritik dan umpan balik dengan sikap terbuka dan konstruktif, serta menggunakan kritik tersebut untuk perbaikan diri sendiri. 4. Bertindak dalam situasi darurat. Bertindak cepat dan tegas dalam situasi darurat atau krisis untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. 5. Membela yang benar. Berdiri dan membela prinsip etika dan keadilan bahkan ketika menghadapi tekanan atau oposisi yang kuat. Selanjutnya, tantangan dalam menunjukkan keberanian. Yang pertama, ketakutan akan kegagalan. Kekhawatiran akan kegagalan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak berani. 2. Tekanan sosial. Tekanan dari lingkungan sosial atau profesional dapat membuat seseorang ragu untuk bertindak berani. 3. Konsekuensi negatif. Potensi konsekuensi negatif seperti kehilangan pekerjaan atau hubungan dapat menghambat keberanian. 4. Kurangnya dukungan. Tidak adanya dukungan dari rekan kerja ataupun keluarga ataupun teman dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan ragu untuk bertindak berani. 5. Ketidakpastian. Ketidakpastian ini tentang hasil atau dampak dari tindakan yang diambil yang kita hasilkan dapat menimbulkan keraguan dan ketakutan buat diri kita sendiri. Selanjutnya, mengatasi tantangan keberanian. Yang pertama, mempersiapkan dengan matang. Melakukan persiapan yang cermat untuk menghadapi tantangan atau resiko dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. 2. Membangun dukungan atau mencari dan membangun dukungan dari orang yang dapat memberikan dorongan atau bantuan. 3. Mengelola ketakutan. Menggunakan teknik-teknik manajemen stres dan ketakutan seperti meditasi atau teknik pernapasan untuk tetap tenang. 4. Menerima ketidakpastian. Mengakui bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan dan belajar untuk mengambil langkah berani meskipun ada ketidakpastian. 5. Belajar dari pengalaman orang lain. Mengambil inspirasi pengalaman orang lain yang telah menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan yang kita sedang hadapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pendidikan anti korupsi. Pengertian dari pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya korupsi, dampak negatif, serta cara-cara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pendidikan ini cukup mencakup pemahaman tentang nilai-nilai etika, moral, dan hukum yang menentang segala bentuk korupsi. Apa sih tujuan dari pendidikan anti korupsi ini? Yang pertama, meningkatkan kesadaran, membuat masyarakat sadar akan bahaya dan dampak negatif dari korupsi. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai etika, mengajarkan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang ketiga, mencegah korupsi, memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan mencegah praktek-praktek korupsi. Yang keempat, menguatkan sistem hukum, mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. 5. Membangun masyarakat bersih, menciptakan budaya masyarakat yang anti korupsi. Yang selanjutnya, pentingnya pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mengurangi korupsi. Pendidikan anti korupsi ini dapat mengurangi tindakan korupsi dan meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan preventif. 2. Meningkatkan integritas. Pendidikan ini mempromosikan perilaku etis dan integritas di kalangan individu dan organisasi. 3. Membangun kepercayaan publik. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik dan swasta. Strategi dan metode pendidikan anti Selanjutnya adalah contoh implementasi pendidikan anti korupsi. Yang pertama, kampanye di sekolah. Menyelenggarakan lomba poster, esai, atau drama tentang anti korupsi di sekolah-sekolah atau di fakultas tinggi. Penggunaan media sosial. Menggunakan platform media sosial menyebarkan pesan anti korupsi melalui video dan kampanye daring. Selanjutnya adalah tantangan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama, ketidakpedulian masyarakat. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi. Yang kedua, budaya korupsi yang sudah mengakar. Korupsi yang telah menjadi bagian dari budaya atau praktek sehari-hari yang sulit untuk diberantas. Selanjutnya,
Bagaimana sih mengatasi tantangan dalam pendidikan anti korupsi? Yang pertama, meningkatkan kesadaran melalui kampanye yang terus-menerus dan melibatkan berbagai banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat, selebriti, dan media. Dua, menyediakan sumber daya, mengalokasikan anggaran yang memadai dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung program pendidikan anti korupsi ini. Oke, selanjutnya adalah materi tentang empati dan respect. Pengertian dari empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan memahami perspektif mereka, termasuk emosi dan pikiran mereka. Empati seringkali dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, empati afektif, merasakan emosi yang sama seperti orang lain. Yang kedua, empati kognitif, memahami pikiran dan perasaan orang lain tanpa harus merasakannya sendiri. Selanjutnya, pengertian respect. Respect adalah sikap menghargai hak atau martabat dan nilai-nilai orang lain. Respect berarti mengakui keberadaan dan kontribusi dan perbedaan orang lain, serta memperlakukan mereka dengan sopan dan hormat. Pentingnya empati dan respect. Yang pertama, membangun hubungan yang sehat. Empati dan respect ini membantu untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan sehat dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Orang yang merasa dihargai dan dipahami cenderung lebih mau bekerja sama dengan memberikan kontribusi yang positif. Tiga, mengurangi konflik dengan memahami dan menghargai perspektif orang lain. Kita dapat mengurangi potensi konflik dan menemukan solusi yang lebih baik. Keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Di tempat kerja, empati dan respect ini meningkatkan kepuasan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. 5. Mengembalikan keputusan yang lebih baik. Memahami perspektif orang lain membantu dalam membuat keputusan yang lebih inklusif dan adil. Selanjutnya, cara-cara mengembangkan empati. Yang pertama, mendengarkan penuh dengan perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian ini memberikan orang lain berbicara tanpa menginstruksi atau menghakimi. 2. Mengamati dan mengekspresikan nonverbal. Memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi dan wajah, dan nada suara orang lain. 2. Mengajukan pertanyaan dan menunjukkan ketertarikan dan mencari klarifikasi jika tidak memahami sesuatu. Berlatih imajinasi. Membayangkan diri dalam posisi orang lain, mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. 5. Membaca dan belajar tentang pengalaman-pengalaman orang lain. Membaca buku, menonton film, atau mendengarkan cerita yang memberikan wawasan tentang pengalaman hidup orang lain. 6. Membangun keterampilan emosional. Mengidentifikasi dan mengelola emosional sendiri untuk lebih mudah memahami emosi orang lain. Cara mengembangkan respect. Yang pertama, menghargai perbedaan. 2. Menghargai perbedaan dan mengakui dan menghargai perbedaan dalam latar belakang, pandangan, dan pengalaman orang lain. 2. Berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghindari kata-kata atau tindakan yang bisa menyinggung. Ketiga, menghargai waktu dan usaha orang lain, mengakui dan menghargai usaha dan kontribusi orang lain. Keempat, menghormati privasi, menghormati batasan pribadi dan privasi orang lain. 5. Memberikan pengakuan atas prestasi dan kontribusi orang lain, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. 6. Menghindari prasangka, berusaha untuk membuat penilaian berdasarkan stereotip atau prasangka. Itu dihindarkan. Contoh perilaku empati, mendengarkan tanpa menghakimi, mendengarkan cerita atau keluhan teman tanpa memberikan penilaian atau solusi langsung. 2. Menyediakan dukungan emosional, menawarkan bahu untuk menangis atau telinga untuk mendengar ketika seseorang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian sehari-hari, menanyakan kabar rekan atau teman yang tampak lesu atau menunjukkan perhatian pada keadaan keluarga teman. 4. Menghormati perasaan orang lain, menyadari dan menghormati perasaan orang lain bahkan ketika kita tidak setuju dengan mereka. 5. Menawarkan bantuan ini sangat penting kepada seorang yang membutuhkan, baik secara fisik maupun emosional. Selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku respect. Yang pertama, menggunakan bahasa yang lebih sopan, berbicara dengan sopan kepada semua orang tanpa memandang jabatan atau status sosial mereka. 2. Menghargai waktu orang lain. Datanglah lebih tepat waktu untuk janji atau pertemuan dan tidak membuang-buang waktu orang lain. 3. Menghormati pendapat yang berbeda. Mendengarkan dan menghormati pendapat yang berbeda ini dan tak mendengarkan perbedaan tanpa pengecilan atau
mengabaikan pendapat yang berbeda. 4. Menghargai privasi, tidak mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa seizin mereka. 5. Mengakui kontribusi atau memberikan kredit penghargaan yang layak untuk kerja keras dan kontribusi orang lain. Tantangan-tantangan dalam menerapkan empati dan respect. Yang pertama, perbedaan budaya dan perbedaan latar belakang. Budaya bisa menjadi hambatan dalam memahami dan menghargai perspektif orang lain. 2. Prasangka dan stereotip Stereotip dapat menghalangi kita untuk benar-benar mendengarkan dan menghargai orang lain. Tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat kita kurang peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. 4. Kurangnya keterampilan komunikasi. Kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif dapat menghambat kemampuan kita untuk menunjukkan empati dan respect. 5. Perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ini atau nilai-nilai dengan orang lain ini bisa menjadi tantangan dalam menghormati dan memahami mereka. Oke, materi yang terakhir adalah mengolah konflik. Mengelola konflik adalah proses identifikasi, penanganan, dan menyelesaikan perbedaan atau pertentangan yang muncul di antara individu atau kelompok konflik. Konflik bisa ditimbulkan akibat perbedaan pendapat, tujuan, nilai, atau kepentingan. Pentingnya pengolahan konflik, yaitu meningkatkan produktivitas. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan solusi kreatif dan meningkatkan kinerja tim. 2. Meningkatkan hubungan. Menyelesaikan konflik yang efektif memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Ketiga, mengurangi stres. Manajemen konflik yang baik mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. 4. Meningkatkan keputusan. Dengan mengelola konflik, keputusan yang diambil biasanya inklusif dan komprehensif. 5. Membangun lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang bebas dari konflik lebih kondusif dan mendukung kolaborasi yang lebih baik. 4. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapribadi. Konflik ini yang terjadi di dalam diri seseorang, misalnya konflik antara nilai dan keinginan pribadi. 2. Konflik interpribadi. Konflik antar dua atau lebih individu ini sering disebabkan oleh perbedaan kepribadian atau pandangan. Yang ketiga, konflik intragrup. Konflik yang terjadi dalam kelompok atau tim. 4. Konflik intergrup. Konflik antar dua atau lebih kelompok atau departemen atau dalam organisasi. Penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan nilai dan keyakinan. Perbedaan dalam nilai-nilai dan keyakinan seringkali memunculkan konflik. 2. Tujuan yang bertentangan. Ketika individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda atau bertentangan. 3. Komunikasi yang buruk. Misinterpretasi, kurangnya komunikasi, atau komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan konflik. 5. Perbedaan kepribadian. Perbedaan dalam kepribadian atau gaya kerja dapat menyebabkan ketidaksepamahaman dan konflik. Strategi pengolah konflik. Yang pertama, identifikasi sumber konflik. Mengidentifikasi akar penyebab konflik untuk menemukan solusi yang tepat. 2. Komunikasi efektif. Mendorong komunikasi terbuka dan jujur untuk memahami perspektif masing-masing pihak. 3. Mediasi. Menggunakan mediator netral untuk membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. 4. Negosiasi. Melakukan negosiasi untuk mencapai solusi win-win yang memuaskan semua pihak. 5. Pendekatan kolaboratif. Mendorong kerjasama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Mungkin yang selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan untuk mengolah konflik. Yang pertama, komunikasi. Kemampuan yang untuk mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pesan dengan jelas. 2. Empati. Memahami dan merasakan perasaan orang lain untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. 3. Negosiasi. Kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. 4. Mencegah pemecahan masalah, mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang efektif. 5. Kepemimpinan. Memimpin yang mengarahkan tim dalam situasi konflik. 6. Kendali emosi. Mengolah emosi sendiri dan membantu orang lain untuk mengolah emosi mereka dalam situasi konflik. Mungkin sekian saja video presentasi dari saya tentang materi-materi apa saja yang sudah saya pelajari selama semester genap ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai nanti. Sampai jumpa.